Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi asuransi audit 1 dengan materi berjudul mengenai pemeriksaan kas dan setara kas. Oke. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan poin-poin yang akan kita bahas dari pertemuan hari ini mengenai sifat dan contoh kas dan setara kas, kemudian mengenai tujuan pemeriksaan dan juga prosedur pemeriksaan. Pertama adalah sifat dan contoh kas dan setara kas. Jadi definisi kas itu adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan kapan saja untuk kegiatan umum perusahaan. Kemudian kas di bank atau cash in bank ini adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Contohnya dari kas dan kas di bank ini adalah misalkan kas kecil atau petty cash, kemudian saldo rekening giro di bank, kemudian bond sementara, bond kas kecil yang belum di-reimburse, dan cek tunai yang didepositokan. Sedangkan yang satu ini merupakan yang bukan ke dalam contoh kas dan setara kas, misalnya deposito berjangka yang tidak bisa langsung diambil, kemudian cek mundur yang telah ditentukan waktu pengambilannya dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu, kemudian cek kosong tentunya yang tidak bisa dicairkan, kemudian dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu yang hanya dapat diambil jika tujuan ini akan dilaksanakan. Kemudian rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik dalam maupun di luar negeri. Mengapa hal ini terjadi? Karena sifat kas itu harus liquid. Ketika suatu dana itu tidak dapat digunakan dengan segera, maka tidak termasuk dalam kas. Nah, kas yang liquid itu berjangka pendek dan dengan cepat dapat dikonversikan dalam jumlah tertentu. Kas juga memiliki risiko perubahan nilai yang signifikan. Kemudian tujuan dari pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan kas dan setara kas ini adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggalan neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Misalkan ini mengenai betul-betul ada berkaitan dengan akuransi, keterjadian, dan juga saldo berarti berkaitan dengan completeness, kelengkapan. Kemudian C-nya untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Jadi jangan sampai ada saldo yang tidak dapat kas yang tidak dapat digunakan. Kemudian D, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing. Apakah saldo tersebut dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah hasil selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi itu tujuan dari pemeriksaan kas dan setara kas. Kemudian untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas dan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di bank dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab? Kemudian apakah rekonsiliasi bank dibuat rutin dan harus ditelaah di review? Kemudian digunakan invest fund system untuk mengelola kas kecil. Kemudian ada penerimaan kas, ada cek dan giro dan disetor ke bank. Kemudian uang ke kas harus disimpan di tempat yang aman dan dikelola dengan baik. Kemudian belangko cek dan giro disimpan di tempat yang aman. Kemudian cek dan giro ditulis atas nama dan ditanda tangani oleh 2 orang. Kasir diasuransikan atau diminta uang jaminan. Kemudian gunakan kwitansi yang bernomor urut cetak, pre-number, dan pengeluaran kas yang sudah dibayar harus distempel lunas. Jadi luas pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit jika auditor meyakini bahwa internal kontrol atas setara kas dan setara kas itu berjalan sudah efektif. Jika sudah berjalan efektif, maka si auditor akan dapat mempersempit substantif tesnya.
Tapi jika dia merasa belum yakin bahwa internal kontrolnya baik, apalagi berkaitan dengan pengolahan kas dan setara kas, maka substantif tes akan diperluas. Kemudian memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca benar-benar ada dan dimiliki perusahaan. Itu berarti berkaitan dengan asasi manajemen existence. Yakinkan bahwa kas setara kas dimiliki perusahaan, cash on hand and cash in bank, betul-betul ada dan milik perusahaan, bukan milik direksi atau pemegang saham. Kemudian, untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Adanya pembatasan penggunaan saldo kas, setara kas, jika dana yang dimiliki perusahaan disisihkan untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, atau jika perusahaan tersangkut hukum, sehingga saldo rekening giro dibekukan, hal tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai kas di harta lancar. Kemudian berikut adalah prosedur pemeriksaan. Dimulai dari nomor 1, pahami dan evaluasi internal kontrol. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, bahwa internal kontrol itu sangat penting. Semakin baik internal kontrol dijalankan perusahaan, maka proses auditnya akan semakin sempit. Tapi semakin tidak baik internal kontrolnya, maka pemeriksaan juga akan semakin luas. Kemudian, tahap keduanya adalah melakukan top schedule. Apa itu top schedule? Itu akan dibahas di materi sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan cash count. Menghitung cash count atau menghitung saldo kas. Itu akan ada di akhir contoh materi ini. Kemudian kirim konfirmasi ke kasir. Apakah betul jumlahnya sesuai? Kemudian kirim konfirmasi ke bank berkaitan dengan saldo yang ada di bank, baik penambahan atau pengeluaran. Kemudian mintalah rekonsiliasi banknya. Kemudian pemeriksaan rekonsiliasi terkait dengan penambahan dan pengurangan. Kemudian review konfirmasi dan bukti. Bukti-bukti yang sudah dikonfirmasi, dikirimkan buktinya. Kemudian periksa interbank transfer, periksa antar bank transfernya. Kemudian periksa transaksi kasnya. Kemudian cek saldo kas mata uang non-rupiah. Kemudian periksa penyajian kasnya dan terakhir membuat kesimpulan apakah sudah pemeriksaan ini sudah berjalan baik untuk mengenai kas dan setara kas. Secara detail ini penjelasannya untuk masing-masing poin. Pertama, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Pertama, pahami dan evaluasi dulu internal control atau IC atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Ingat, berkaitan dengan kas dan setara kas berarti berkaitan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas maupun penerimaan dan pengeluaran dari bank. Kedua, membuat top schedule dan setara kas per tanggal neraca. Kemudian lakukan cash count per tanggal neraca. Kemudian kirim konfirmasi atau dapat pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of name. Kemudian kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Kemudian minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Kemudian lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi tersebut. Review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat dan perjanjian kredit. Kemudian periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Kemudian periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Kemudian seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonfirmasi ke dalam rupiah atau dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs setengah BI dan apakah selisihnya sudah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Kemudian periksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ini sama dengan kita melakukan asersi manajemen. Kemudian buat kesimpulan top schedule cash dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan cash in bank. Cash on hand berarti kas di tangan yang kita pegang fisiknya. Kemudian cash in bank berarti kas ada di bank. Setelah menjalankan audit di atas. Jadi itu rangkaian prosedur untuk melakukan pemeriksaan kas dan setara kas. Kemudian ini juga berkaitan dengan yang tadi ya. Kita skip dulu saja karena sama dengan yang sebelumnya. Kemudian,
Ada 2 poin penting ketika kita melakukan pemeriksaan kas dan setara kas, yaitu pertama cash in hand and cash in bank. Cash in hand berarti ketika kas ada di tangan. Jadi berkaitan dengan branch bank account, berkaitan dengan cash equivalent, berkaitan dengan impress petty cash fund, kemudian berkaitan impress payroll account. Nah, ini di dalam cash. Jadi uang yang ada kita pegang ini biasanya digunakan juga untuk membayar gaji karyawan, impress payroll account, kemudian membayar kas kecil, dana kas kecil, kemudian membayar juga berkaitan dengan cash equivalent atau setara kas, dan membayar juga branch bank account, saldo dari bank, saldo akun bank. Nah, keseluruhnya itu berarti ada yang masuk, ada yang keluar tentunya. Ketika yang masuk, misalkan branch bank account, masuk ke dalam jurnal cash. Kemudian cash equivalent, terus setara kas itu masuk. Kemudian ternyata jurnal cash itu digunakan untuk membayar saldo penggajian dan juga saldo dari petty cash itu sendiri. Atau juga bisa menambah dari cash equivalent atau setara kas. Nah, yang kedua, cash in bank. Nah, ini berarti berkaitan dengan data kita pegang dengan data yang dipegang oleh perusahaan. Nah, ini ada gambarannya. Pertama adalah berkaitan dengan capital acquisition and repayment cycle. Kemudian berkaitan dengan sales dan collection cycle. Kalau yang pertama berkaitan dengan akuisisi modal dan siklus pembayaran ulang. Kemudian kalau yang kedua berkaitan dengan penjualan dan siklus lainnya. Nah, kalau berkaitan dengan capital acquisition and repayment cycle, ini berkaitan dengan saham. Baik itu capital stock common atau dividends payable atau paid in capital atau kelebihan dari nilai jual atau beli dari si saham tersebut. Tentunya semuanya ini akan menambahkan cash in bank. Menambahkan cash in bank di posisi kredit. Kemudian sales and collection cycle berarti berhubungan dengan siklus penjualan. Tentunya dia akan memperoleh dari gross sales atau penjualan kotor. Kemudian berdasarkan dari account receivable, dari saldo utang yang sudah dibayarkan oleh konsumen. Kemudian cash discount taken, misalkan berkaitan dengan ada diskon penjualan. Nah, semuanya itu akan masuk cash in bank. Sebelah mana? Cash in bank-nya ada sebelah kiri, itu sebagai debit. Nah, kalau yang sebagai kredit itu berkaitan dengan pembayaran, berarti acquisition and payment cycle, kemudian berkaitan dengan siklus penggajian, yang tadi ya itu ya. Siklus penggajian itu berkaitan dengan pembayaran gaji, kemudian pajak pendapatan, kemudian berkaitan dengan beban pajak lainnya. Nah, itu harapannya kalian dapat memahami masing-masing poin penting dari tiap cash in hand maupun cash in bank. Nah, berikut ini adalah merupakan rekonsiliasi bank. Seperti apa prosesnya, kalian akan saya harapkan dapat pelajari sendiri seperti apa. Ini contoh salah satu contohnya, misalkan pertama ada perbandingan. Rekonsiliasi bank ini membandingkan antara kas di catatan perusahaan dengan kas di rekening koran bank. Tentunya saldo yang akan dicatat di perusahaan dengan saldo yang di bank akan berbeda. Kenapa selalu berbeda? Karena tidak selalu atau tidak serta-merta ketika sudah ada pemasukan dari saldo bank akan mengkonfirmasi. Kenapa tidak bisa? Karena pertama, mungkin terjadi ketika akhir bulan, atau mungkin terjadi di hari yang berbeda. Atau mungkin konsumen telat mengirimkan pembayaran, kemudian baru dikonfirmasi oleh bank beberapa hari kemudian. Misalkan di sini kas menurut catatan perusahaan ada 2 juta. Kemudian kas menurut rekening koran bank ada 1880. Berarti kurang lebih ada selisih 20.000 ya. 20.000. 200.000. Kurang lebih 200.000. Nah, bagaimana menyesuaikannya? Pertama adalah apakah ada yang menambah atau mengurangi, baik itu dari catatan perusahaan maupun dari rekening koran bank. Yang kita catat dulu yang bertambah. Apa sih yang bertambah? Ada penagihan piutang wesel yang belum dicatat, pertama 200.000. Berarti jumlah penambahan adalah 200.000. Kemudian mungkin ada pengurangan, misalkan di administrasi bank, kita kan nggak tahu ya seperti apa ya administrasi banknya, besarannya, misalkan 15.000, kemudian ada cek kosong,
yang kita tidak bisa akui ya cek kosongnya, maka sebagai pengurang bisa 1.000. Kemudian kesalahan catatan, misalkan yang harusnya catatnya 2 juta, malah catatnya adalah 2 juta 45.000. Nah, ini berarti ada kesalahan catatan. Nah, kesalahan catatan itu apakah bisa menambah atau mengurang? Kalau menambah, berarti saldonya tetap adalah kurang. Tapi kalau misalnya mengurang, berarti selalu kelebihan catatannya atau understatement. Nah, kemudian berapa jumlah pengurangan? 60.000. Berarti ditambahkan 200.000 ditambah 160. 2.000 dikurangi 160, berarti 40.000. Berarti 2.040.000. Oke. Untuk penambahan atau pengurangan itu akan berbeda masing-masing. Mungkin ada penambahan lainnya. Dapat dipelajari lebih lanjut. Kemudian kas menurut rekening koran bank. Di sini misalkan kas menurut rekening koran bank itu 1880. Kemudian ada penambahan misalnya setoran dalam perjalanan yang sebenarnya konsumen mengirimkan tapi bank belum mencatat karena masih dalam proses pengiriman. Misalkan ketika dikirimnya hari ini bakal dikeliringnya besok karena tidak sama, mungkin karena berbeda bank tidak bisa diakui langsung. Kemudian kesalahan catatan. Nah, kalau kesalahan catatan ditambah berarti kita terlalu kecil mengestimasi. Maka perlu ditambahkan dengan tambahannya adalah kesalahan catatannya berapa persen, yaitu 10.000 misalkan. Jadi jumlah penambahannya 610.000. Kemudian apa yang dikurangi? Misalkan ada cek yang beredar. Cek yang beredar itu adalah cek yang harusnya sudah diberikan kepada konsumen, tapi diberikan kepada supplier, tapi supplier belum mencairkan. Kita tidak bisa mengaku itu sebagai hak kita karena sudah kita bayarkan kepada konsumen walaupun belum digunakan oleh si supplier. Misalkan cek yang beredarnya itu nomor 0612, kemudian nomor 0712, kemudian nomor ini. Totalin semua mungkin kemudian diselisihkan dengan jumlah penambahan. Maka selisihnya sama 2.040.000. Nah, ini kiri dan kanan harus sama, makanya berarti kalian harus sering-sering latihan untuk membedakan mana saja yang ditambah dan dikurangi. Nah, kemudian ketika tidak hanya berkaitan dengan casing bank, tapi juga berkaitan dengan cash of name. Cash of name itu berarti kalian harus menghitung secara manual berapa jumlah uang tunai yang dipegang oleh si kasir atau oleh bendahara atau lainnya. Nah, ini harus dirinci, misalkan besarnya satuan 100.000, berapa lembar yang ada di petty cash, kemudian dikali dengan nominal dikalikan dengan jumlahnya. Kemudian sampai dengan beres, kemudian kalau ada uang logam juga sama dicatat masing-masing. Ini formatnya sudah baku, tidak boleh diubah, sebaiknya diisi saja. Kemudian lain-lain, misalkan ada cek wesel, cek mundur, cek lainnya ini harus dikurangi. Kemudian setelah itu tugasnya adalah menambahkan antara saldo yang uang cash dengan saldo yang lain-lain, jadi 1 juta. Kemudian jumlah menurut buku itu 1 juta akan dicocokkan antara saldo yang ada dengan saldo yang telah dihitung di pas itu. Nah, untuk mempermudah dan memahami materi lebih lanjut, kalian bisa melakukan latihan, itu latihan 2.22. Di sini ada bentuknya berupa general ledger yang kalian miliki dan bank statement atau hasil laporan bank. Nah, dibandingkan tentunya akan berbeda karena ending balance-nya saja sudah beda. Nah, bagaimana caranya menemukan bahwa itu saling berkaitan dan selisihnya ketemu, sehingga hasil nominal di akhir akan sama. Nah, berarti tugasnya adalah melakukan rekonsiliasi bank yang menunjukkan baik yang belum disesuaikan atau yang sudah disesuaikan per buku, sehingga jelas berapa selisihnya. Kemudian siapkan seluruh jurnal penyesuaian. Kemudian prosedur audit apa yang digunakan untuk mengecek rekonsiliasi bank. Kemudian berapa saldo kas yang akan muncul di akhir periode ketika sudah balance. Itu tugasnya. Silakan, ini mohon maaf karena berbahasa Inggris, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Mungkin bisa kalau ditranslatekan ya. Kemudian, tugas yang kedua adalah mengenai susunan stock of name bank. Stock of name bank itu berarti merinci apa saja dana yang dimiliki berupa uang tunai. Nah, kalian bisa lihat di sini ada berapa 100.000-nya, berapa 50.000-nya, dan lain-lain. Ini juga sama, kemudian ada koin, ini juga kemarin koin. Kalian akan susun berapa jumlahnya dan untuk mengetahui berapa saldo
cash opening in bank. Oke, mungkin itu materi yang saya dapat saya sampaikan. Mohon dipelajari kembali mengenai cash in bank dan rekonsiliasi kas, karena ini sangat penting dan akan memudahkan ke dalam proses selanjutnya. Jangan lupa tugasnya, tugas pertama dan tugas kedua tolong dikerjakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.